Nah, dari membaca buku ini aku mendapatkan beberapa alasan kenapa orang Belanda kebanyakan merasa tinggi dan pribumi adalah orang yang rendah. Hai semua, ketemu lagi sama aku. Aku tuh udah selesai mau baca buku ini, Student Hijau. Ini adalah novel klasik Indonesia, latarnya masih dalam era kolonialisme Belanda. Jadi sebenarnya novel ini adalah cerita bersambung karya Mas Marco Kartodikromo yang diterbitkan dalam harian Sinar Hindia tahun 1918. Dari tahunnya kita tahu bahwa saat itu merupakan periode pergerakan nasional. Oleh karena itu, isi dari cerita ini tidak jauh dari kritikan dan propaganda bagi masyarakat pribumi agar lebih terbuka. Sebelum aku ceritain isi buku ini, kita cari tahu sedikit tentang Mas Marco Kartodikromo ini siapa sih? Oke, jadi Mas Marco Kartodikromo merupakan priai rendahan. Beliau seorang jurnalis, sering menyuarakan ketidakadilan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Bumi Putra di berbagai media cetak. Karirnya diawali sebagai juru tulis di perusahaan Netherlands Indische Spoorweg. Beliau juga aktif di berbagai organisasi pergerakan. Beliau mendirikan organisasi perkumpulan jurnalis Bumi Putra pertama bernama Inlandse Journalistenbond atau IJB di Surakarta tahun 1914. Lalu juga mendirikan Surat Kabar Dunia Bergerak. Sudah tentu, pribumi yang aktif menyuarakan aspirasinya pasti dicekal dan ditangkap oleh pemerintah kolonial. Marco Kartodikromo pernah beberapa kali diasingkan dan yang terakhir di Bovendigul hingga wafatnya tahun 1932. Mas Marco Kartodikromo dalam memperjuangkan dan menyebarluaskan gagasannya awalnya menggunakan bahasa Jawa, tetapi beralih menggunakan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar. Tujuannya agar tulisan-tulisannya bisa dijangkau oleh khalayak yang lebih luas. Contohnya pada tulisan yang berjudul Student Hijau. Oke, kita lanjut bahas tentang buku ini. Buku Student Hijau menceritakan tentang seorang saudagar Jawa berasal dari Solo bernama Raden Pratonoyo. Ini menginginkan keluarganya memiliki status sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia meminta anak satu-satunya bernama Hijau melanjutkan sekolah di Belanda untuk menjadi insinyur, supaya nanti bisa bekerja dengan pemerintah kolonial. Meski dia ini pedagang kaya, mampu menyekolahkan putranya di HBS, tetapi tetap tidak memiliki prestis karena bukan bagian dari pegawai pemerintah kolonial. Nah, dari sinilah cerita itu dimulai. Hijau adalah anak yang pintar, suka baca buku, dan dia tuh hemat abab. Ngomong hanya yang penting-penting aja bagi dia. Dia ini juga anak yang nurut terlebih terhadap ayahnya. Buktinya dia menerima mau dijodohkan dengan sepupunya, si Biru. Padahal dia tertarik dengan adik temannya. Terus dia juga mau sekolah di Belanda, padahal dia sangat menyayangi keluarga terlebih ibunya. Dia juga rela jauh dari sahabat-sahabatnya. Seperti yang ditakutkan oleh ibunya ketika berada di Belanda, Hijau mengalami perubahan sikap. Namun untungnya, Hijau ini bisa segera menyadari sehingga dia lebih bisa mengatasi perubahan atas sikapnya tadi. Kalau dari cerita di buku ini, aku memahami bahwa banyak laki-laki dari Hindia Belanda yang sekolah di Belanda ini mengalami perubahan sikap karena faktor budaya mungkin ya. Misalnya seperti sebelum pergi ke Belanda, dia orang yang kurang pergaulan, pendiam, dengan wanita ya sebatasnya saja. Tetapi ketika di Belanda, dia bersikap sebaliknya. Terus juga banyak wanita Belanda tuh tertarik dengan laki-laki dari Hindia Belanda. Dan itu menjadi rahasia umum. Hijau disukai oleh Beije, putri dari pemilik rumah yang Hijau tinggali. Beije ini sering caper di depan Hijau, makanya dia agak goyah. Sementara keluarganya Hijau di Solo ini bertemu dengan keluarga Wardoyo, sahabat Hijau di HBS. Pertemuan itu menjadi awal keakraban dua keluarga karena sering bertemu. Orang tua Hijau memiliki keinginan untuk menjodohkan Hijau dengan adik Wardoyo, yaitu Wungu.
karena dilihat-lihat lebih cocok. Dan ternyata si Buru ini dan Wardoyo saling suka. Akhirnya dua keluarga menyepakati dan Hijo pun bahagia karena bisa menikah dengan perempuan yang ia sukai. Itu tadi singkat ceritanya ya. Nah, dari membaca buku ini aku mendapatkan beberapa alasan kenapa orang Belanda kebanyakan merasa tinggi dan pribumi adalah orang yang rendah menurut penulis. Dari cerita ringan ini, penulis menyisipkan gagasan-gagasannya terlebih kritik sosial ketika itu. Aku akan bacakan sedikit potongan yang menurut aku ini cukup jelas untuk membuka pikiran pembaca. Belanda yang mengaku yang tinggal di Hindia ini pada mulanya adalah bekas kuli dan orang-orang rendahan. Sementara di sini main gila, menyombongkan diri, menghina kita. Sepertinya kita ini budak belian, lebih keterlaluan lagi seperti binatang. Orang-orang Bumiputra yang tak pernah tinggal di negeri Belanda menyangka bahwa ia benar-benar dari keluarga bangsawan atau kelas terhormat. Banyak anak atau teman dan sahabat karib yang sesudah pulang dari Hindia menjadi gila hormat. Tak mau lagi bergaul dengan sesama temannya lagi di Nederland. Oleh sebab itu banyak yang lebih suka kembali ke Hindia lagi. Bangsa Belanda, kelas menengah dan kelas atas di Nederland hatinya sangat baik, suka menolong dan persahabatannya sangat menyenangkan. Untuk kelas rendah banyak juga yang demikian, akan tetapi tidak kurang yang tingkah lakunya kasar dan tidak beradab. Setelah datang ke Hindia, perangainya berubah, yang baik jadi jelek, yang jelek menjadi tambah jelek. Kebanyakan gila hormat, bersikap semaunya sendiri terhadap orang-orang Bumiputra. Apalagi terhadap kelas yang paling rendah. Nah, itu tadi potongan yang menurut aku cukup jelas dan kamu bisa baca lengkapnya nanti ya. Mas Marco Kartodigromo ini juga menyebutkan pendapatnya mengenai sebab kenapa orang Belanda itu bisa berubah menjadi buruk perangainya. Dilihat dari POV orang Belanda dan POV orang pribumi khususnya Jawa. Kamu bisa cek itu ada di halaman 160 sampai 164. Nah, masa kolonial Belanda memang tidak lepas dari peran status sosialnya sehingga banyak praktik-praktik diskriminasi di masyarakat. Cukup prihatin karena bahkan perlakuan diskriminatif ini terjadi pada lingkungan keluarga sesama pribumi dan sepertinya hal ini masih ada sampai sekarang. Aku bacakan bagian dari tulisan ini yang menunjukkan sikap diskriminatif oleh kerabat. Ini ada di halaman 3, ini masih awal-awal. Kadang-kadang saudara kita sendiri yang juga turut menjadi pegawai government, dia tidak mau kumpul dengan kita sebab dia pikir derajatnya lebih tinggi daripada kita yang hanya menjadi saudagar atau petani. Jelas banget ya, di situ ada derajat yang lebih tinggi kalau kerja sama government. Baiklah, sepertinya sampai di sini dulu. Kamu harus baca buku ini dan buku-buku tipe kayak gini setidaknya sekali biar kamu tahu perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan asing. Bye, sampai ketemu di cerita dari buku berikutnya.